Assalamualaikum Babas. Kali ini Abel Buket mau buat buket wisuda. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel YouTube ini, tolong like, komen, dan subscribe ya. Yuk kita lihat tutorialnya. Di sini Babel Buket udah nyiapin styrofoam, boneka wisuda, dan bunga peony. Pertama-tama, ini bonekanya tuh kalau misalnya mau berdiri di styrofoam, kita harus pakai tusukan dulu. Terus kita pakai solasi, jadi biar nempel gitu. Nah, selain pakai solasi, aku di sini tuh kayak ngedouble gitu, pakai kawat. Nah, si kawat itu tuh tinggal diiketin aja ke depannya gitu. Terus kita ikat kuat, kemudian biar lebih kuat lagi aku tuh kayak putar-puterin kawatnya gitu, terus nanti aku gunting. Ini nggak ada sisa yang panjangnya gitu, jadi lebih rapi. Selanjutnya kita tusukin ke styrofoam pelan-pelan aja, dan tentunya lihat harus presisi ya teman-teman, di tengah gitu, jangan terlalu depan atau belakang, karena kalau misalnya terlalu depan itu nanti bunganya itu sempit gitu, jadi susah untuk ditusuk. Nah, setelah itu kita lapisin pakai kertas HPS. Aku di sini tuh karena biar rapi aja teman-teman. Di sini tuh aku pakai kertas HPS biar si kardusnya itu tertutup. Nah, setelah disolasi gitu, terus aku tuh potong bawahnya karena ini tuh terlalu panjang. Jadi dipotong. Setelah dipotong nanti kita bisa lipat dan dirapihin lagi. Nah, setelah rapi, mari kita potong-potong bunganya dari tangkainya. Aku di sini menggunakan tang, karena kalau nggak pakai tang itu cukup sulit, karena ini itu kan kawat ya guys. Jadi harus pakai tang, dan hati-hati karena ini bisa melukai tangan kalian. Setelah bunganya dipotong, nah aku tuh di sini menyiapkan hot gun. Hot gun ini tuh adalah pemanas gitu. Jadi kalau misalnya kalian bunganya mau mekar, mau berkembang gitu ya, mau ngembang gitu, jadi kalian tuh bisa pakai hot gun ini. Terus setelah dipanasin gitu, nanti kita dimekar-mekarin. Nah, kalau pakai hot gun ini, setelah kita dimekar-mekarin gitu, nanti bunganya itu nggak akan kembali ke kuncup lagi. Bagus kan teman-teman? Nah, buat kalian yang mau hot gun-nya, bisa di linknya ada di description box. Kalau misalnya dibandingin tuh lihat, berkembang banget, gembul-gembul banget. Dan sebenarnya yang membuat buket mewah itu adalah bunga. Jadi sehingga bunga itu kan harus mekar, gembul. Nanti kalau misalnya udah jadinya, itu bakal si buketnya terisi banget gitu. Nah, sekarang waktunya kita menusukkan bunga ke styrofoamnya. Nah, ini adalah momen dimana paling inti ya teman-teman. Jadi harus menyimpan bunganya itu harus cantik, harus sesuai gitu. Nah, di sini aku pakai 5 bunga, 5 kuntum, dan selain 5 kuntum bunga tentunya ada ornamen daun-daunnya gitu sebagai pelengkap. Jadi biar gak kosong. Next, setelah memasang bunganya di styrofoam, kita bakal gunting namanya ini tuh kertas tisu. Kertas tisu ini tuh nanti saya pakai 1 lembar, kemudian dibagi 2. Setelah itu kita akan bagi 4 dari setengah kertas tisu. Nah, setelah kertas tisunya dibagi 4, maka kertas tisunya itu kita ambil titik tengah, kemudian tarik deh. Nah, setelah itu kita rekatkan pakai solasi biar bentuknya itu nggak lepas.
setelah semuanya terbentuk, nah kita coba tempel-tempelin gitu di depannya 2. Nah nanti tuh aku pakai kanan kirinya juga, jadi di depan itu 2, di kanan itu 1, dan di sebelah kirinya juga 1. Kenapa kalau misalnya buket aku itu pakai kanan kiri? Karena nanti tuh efeknya buketnya bakal terlihat gembul. Dan buat kalian yang mau buketnya gembul itu, coba deh pakai paper tisunya sebelah kanan dan kiri. Kalau bisa sih sampai belakang, tapi karena bunganya ini cukup penuh, jadi nggak usah pakai yang belakang. Kalau misalnya bunganya itu banyak yang kosong, ada yang kosong-kosong gitu, nah kalian bisa tuh ditempel juga di belakang. Dan sekarang waktunya wrapping. Nah ini tuh aku gunain 2 paper cello. Nah yang aku gunting sekarang ini tuh bakal dibagi 2 dulu teman-teman. Setelah dibagi 2, yang satunya itu aku bagi 3, dan yang setengahnya lagi juga sama, aku bagi 3. Jadi total dari satu cello itu bakal dapat 6 lembar. Nah, cara wrapping pertama itu aku gunain 2 lembar paper, kemudian aku simpan di tengah-tengah atau center. Nah, ini disesuaikan aja biar pas. Kemudian setelah itu kita pakai solasi dulu biar gak gerak, kemudian kita pasang deh. Setelah layer pertama beres, kita lanjut ke layer kedua. Layer kedua ini ambil satu paper dan kita lipat setengah seperti itu. Kemudian kita rekatkan dengan selasi dan tempel. Untuk layer kedua ini diusahakan harus lebih rendah dibandingkan dengan layer pertama atau tengah, karena agar ada variasi. Kemudian layer kedua sebelah kanan, nah ini pun sama, dilipat setengah gitu, kemudian direkatkan pakai solasi dan nanti tempel juga. Untuk layer ketiga ini agar ada variasi, aku mau potong yang list emasnya gitu. Nah terus ini tuh si papernya dibentuk menjadi bentuk S tapi setengah. Jadi dilipat ke kanan, kemudian dilipat lagi ke kiri. Untuk layer yang kanannya ini juga sama, bentuknya berbentuk S setengah gitu. Nah ini buketnya jadi terlihat gembul kalau misalnya bentuknya S seperti ini, dan ada variasi juga. Dan selanjutnya adalah paper yang kedua. Paper yang kedua ini kita bagi 2 juga. Yang satunya bakal kita bagi 3, dan yang setengahnya lagi kita akan bagi 4.
Nah, setelah itu kita lanjut ke layer keempat. Nah, layer keempat ini kita pakai paper yang dibagi 4, yang lebih kecil. Kemudian kita berbentuk S lagi. Setelah itu kita tempel. Nah, ditempelnya itu di bawahnya itu ditekuk teman-teman. Jadi biar si buketnya itu ngembang, gembul gitu. Terus kita rapi-rapihin dan setelah itu kita pakai solasi lagi. Dan untuk yang kanan kita juga sama berbentuk S lagi. Dan setelah itu kita solasi dan tempel lagi. Tempelnya jangan lupa ditekuk ya teman-teman. Dan hasilnya sudah terlihat gembul ya teman-teman, mewah kan? Nah, tinggal dirapi-rapihin aja. Nah, karena menurutku buket ini itu belum terlihat kencang, jadi aku tuh punya kawat gitu, jadi nanti tinggal dikawatin lagi, diikat. Jadi biar si buketnya itu bener-bener rapih, bener-bener nempel dan kuat. Layer kelima ini kita menggunakan paper sisa yang dibagi 4 tadi. Kemudian dibentuk es sehingga menjadi gembul dan berisi. Dan yang satu sisinya, sisi kanan, kemudian sama dibentuk es juga. Kemudian ditempel. Dan tahap terakhir adalah pemasangan ekor. Nah, untuk layer terakhir ini kita menggunakan potongan paper yang menjadi 3. Nah, nanti kita bakal menggunakannya 2 bagian depan dan 1 bagian belakang sebagai penutup terakhir. Dan ini bagian belakangnya bakal kita tutupin pakai paper yang pertama. Dan ini tuh ditekuk gitu biar nantinya bakal jadi ngembang. Selanjutnya kita pakai layer yang depan sebelah kiri. Ini pun sama tekniknya kayak tadi, kayak mangkok gitu. Nah, kemudian disesuaikan, harus presisi garis emasnya itu harus di tengah. Karena nanti bakal ketemu lagi dengan sisi kanan, itu pun sama bakal di tengah. Dan akhirnya kita sudah ada di tahap finishing. Nah, untuk tahap finishing ini kita bakal pemasangan pita dan juga label. Nah, untuk pemasangan pitanya ini tuh aku nggak langsung diikat si buketnya, tapi aku tuh kayak dipisah gitu. Jadi aku motong dulu pita, kemudian aku kelilingin dulu di si buketnya itu. Setelah dipasang, kemudian kita bakal buat pita yang sudah jadi tinggal ditempel pitanya.
Bagi kalian yang udah punya label sendiri kayak aku, Bubble Buket, nah kalian tuh boleh pesen kayak buat labelnya gitu, terus nanti ditempel deh di buketnya. Nah kalau misalnya kalian mau informasi mengenai labelnya, nanti aku cantumin linknya ya. Dan ini hasilnya, gimana teman-teman? Bagus kan? Terima kasih teman-teman sudah menonton ini video dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan tentunya kan teman-teman jadi lebih kreatif. Bye!